alamin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إلا رد القرابة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إلا رد ولي الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali dapat berkumpul di Google Meeting dalam pengajian Ma'rifatullah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah daripada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan pada saudara-saudaraku semua yang telah berkenan hadir di majelis kita ini. Banyak terima kasih saya sampaikan. Adapun malam hari ini kembali kepada kitab Al-Hikam yang mana judulnya, temanya adalah 4 sikap perilaku hamba saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lama kita ada pernah pengajian lagi secara online. Untuk pengajian secara langsung di rumah untuk sementara kita istirahat dulu. Maaf yang sebesar-besarnya pengajian yang langsung di rumah istirahat dulu, mungkin hanya menerima tamu. Pengajian mungkin istirahat dulu. Adapun malam hari ini adalah 4 sikap perilaku hamba saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hikam Ibnu Abdillah Ash-Shukani. Meminta kepada Allah berarti menuduh. Yang pertama, menyatakan bahwa dalam kitab Al-Hikam ini meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Yang kedua adalah mencari Allah berarti menggibah. Yang ketiga adalah mencari selain Allah adalah pertanda tak punya malu kepadanya. Dan meminta kepada selain Allah adalah pertanda jauh daripadanya. Jadi 4 sikap perilaku hamba saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meminta kepada Allah berarti menuduh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mencari Allah berarti menggibah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mencari selain Allah pertanda tak punya malu kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah meminta kepada selain Allah adalah pertanda jauh daripadanya. Inilah 4 sikap perilaku hamba saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita belajar Al-Hikam, kembali kita dulu kepada pengajian kita dalam kitab Fathur Rabbani dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani
pada bab yang telah lalu kita mengetahui tentang keterangan tentang hamba, berhubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ketahuilah orang yang mendatangi Allah hanyalah orang yang mengenalnya. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ceramahnya menyatakan bahwa ketahuilah yang mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang yang mengenalnya. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ceramahnya menyatakan orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang yang mengenal. Itulah orang yang mendatangi Allah. Misalnya Muslim mendatangi Pak Ijab. Kalau Muslim tidak mengenal Pak Ijab, tak mungkin Muslim mendatangi Pak Ijab. Apa yang didatangi oleh Muslim ke Brau, kalau orangnya saja dia tidak tahu. Kalau orangnya tak tahu, wujudnya tak tahu. Apalagi namanya tak tahu. Namanya tak tahu, orangnya tak tahu, di mana tempat tinggalnya, wallahu alam. Bagaimana orang bisa mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau orang tersebut tidak mengenal Allah? Ini daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi begitu pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang-kadang pernyataan ini sering kita sampaikan, tapi begitu pentingnya dari beberapa Tuan Syekh, dari beberapa para arif billah, ulama terdahulu, perlu kita ketahui, ulama-ulama besar dulu menyatakan, contohnya saja di sini, ketahuilah orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, hanyalah orang yang mengenalnya. Kalau orang tak mengenal Pak Ijab, nah dari Banjarmasin kah, atau dari Kalimantan Timur sendiri kah, kalau tak kenal Pak Ijab, gimana mencari? Ngapain menemui kalau orang tak mengenal dengan Pak Ijab? Jauh-jauh, susah-susah dari Pagatan sana. Tapi tak mengenal Pak Ijab, bagaimana mencari Pak Ijab? Nah, itulah pernyataan dari beberapa keterangan, contohnya ulama besar kita tadi, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang tidak diragukan keilmuannya, menyatakan bahwa hanya orang yang mengenal Allah lah yang mendatangi. Kalau tak kenal Allah, apa yang didatangi? Nah, datangi apa? Apa yang didatangi nanti? Nah, bertuhan apa? Bertuhan kuburan kah? Bertuhan apakah kita? Kalau kita tak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana mungkin mendapat petunjuk ke arahnya? Orang yang tidak mengenalnya mana mungkin mendapat petunjuk ke arahnya? Jadi seseorang hendak mendapat petunjuk Allah, terlebih dahulu kata Tuan Syekh, hendaklah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Kenali dulu Allahnya, baru engkau akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali dulu Allahnya, baru engkau mendapatkan petunjuk ke arahnya. Tidak ada ungkapan yang kamu ketahui tentang tindakan Allah hingga kau mencintainya dan berbuat hanya untuknya, bukan lainnya. Hal ini berlaku ketika seseorang sudah mengenal Allah, seseorang sudah berjumpa Allah. Jadi pertama tahapnya dari Tuhan saya tadi, mengenal Allah dahulu, kemudian berjumpa Allah. Setelah berjumpa Allah, barulah engkau cinta akan Allah. Nah, jadi tahapnya mengenal Allah dahulu, kemudian setelah mengenal Allah, berjumpa engkau dengan Allah. Setelah berjumpa dengan Allah, maka engkau akan cinta kepadanya. Timbullah rasa cinta, timbullah rasa sayang, timbullah
perasaan cinta yang begitu dalam tadi, hingga kau mencintainya dan berbuat hanya untuknya, bukan untuk lainnya. Engkau hanya takut kepada Allah dan berani kepada selain Allah. Semua dilakukan dengan hati, bukan dengan ucapan, dalam kesendirian, bukan dalam keramaian. Kalau dalam keramaian mungkin minta dengar orang lain, itu dinamakan ujub. Nah, memperdengarkan ilmu, menyatakan dirimu mengenal Allah, menyatakan dirimu berjumpa Allah, ini dinamakan ujub. Nah, tapi dalam kesendirian, kata Tuhan Syekh, dalam kesendirian, artinya cukup engkau diam. Kalau sudah mengenal Allah, kalau sudah berjumpa Allah, cukuplah engkau diam. Diam dalam kecintaan, diam dalam kerinduan, diam dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau perdengar-dengarkan kepada orang lain, karena menimbulkan ujub dan riya, karena menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Bayangkan orang belum mengenal Allah, engkau bercerita tentang Allah, kan susah. Pelajaran SD engkau bawa orang yang taraf pendidikannya di SD atau sekolah dasar, engkau bawa pelajaran orang kuliah, kan bingung. Otaknya belum sampai, pikirannya belum matang. Jadi kalau dikasih pelajaran kuliah, bingung anak SD. Karena pikirannya belumlah sampai ke sana. Pikirannya belum matang, belum haknya untuk mengenal ilmu pendidikan di bangku perkuliahan. Jika tauhid adalah pintu atau rumah, maka kemusyrikan ada di dalam rumah. Jadi kemusyrikan itu di dalam rumah. Jika tauhid adalah pintu rumah, maka kemusyrikan di dalam rumah. Bagaikan kemunafikan. Celakalah engkau bila lidahmu bertakwa tetapi hatimu mengingkarinya. Mulutmu bersyukur tetapi hatimu kufur. Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi yang artinya, wahai anak Adam, kebaikanku kepadamu turun, sedangkan keburukanmu terhadapku naik. Wahai anak Adam, kebaikanku kepadamu turun, sedangkan keburukanmu terhadapku naik. Celakalah engkau jika lidahmu bertakwa tetapi hatimu celakalah engkau bila mengaku hamba tetapi dirimu mentaati yang baik. Jadi inilah hubungannya 4 sikap perilaku hamba saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, celakalah engkau bila mengaku hamba tetapi dirimu mentaati yang baik. Sedangkan dari kitab Al-Hikam tadi, dari Ibnu Abdillah tadi menyatakan meminta kepada Allah saja berarti menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari Allah berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari selain Allah berarti tak punya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta kepada selain Allah adalah pertanda jauh dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi menyatakan bahwa bila engkau mengaku hamba Allah tetapi dirimu mentaati yang lain, nah ini celaka. Ini bagi orang yang sudah mengenal Allah. Bagi yang sudah berjumpa Allah, jangan mundur lagi di jalan. Bagi hijabnya yang telah dibukakan Allah, bagi dirinya yang telah diperkenalkan Allah sendiri, Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya.
sehingga terbukalah dinding hijab dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat tadi, semua dilakukan dengan ucapan hati, perbuatan tadi. Nah, jangan engkau buka di umum kalau sudah berjumpa Allah. Kalau sudah mengenal Allah, berjumpa Allah, jangan engkau minta perdengarkan dengan orang lain. Karena ujub, karena riya. Kemudian kata Tuhan saya tadi, kita lanjutkan lagi, celakalah engkau bila mengaku hamba, tetapi dirimu mentaati yang lain. Hanya aku, kata Allah, yang engkau taati, jangan mentaati yang lain. Ingat-ingat bagi orang yang sudah berjumpa Allah, yang mengenal Allah, ataupun diri yang sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat-ingat, jika engkau memang benar-benar hambanya, engkau akan memusuhi sesembahan selain daripada Allah dan hanya meminta pertolongan kepadanya. Ini daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang beriman, yang terjaga tidak akan menaati dirinya, setan dan hawa nafsunya. Dia tidak mengenal setan apalagi mentaatinya. Dia tidak mempedulikan dunia. Yang dinamakan dunia itu selain daripada Allah. Selain daripada aku, kata Allah, itulah dunia. Janganlah engkau mentaati selain daripada aku, kata Allah. Jelas bagi orang yang sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah saja, hanya aku saja, kata Allah, yang kau taati. Hanya aku saja yang engkau taati, wahai hambaku tadi. Nah, jadi yang sebenarnya hambaku ialah yang mentaati aku, bukan membicarakan aku. Janganlah rahasiaku engkau bicarakan di umum tadi, maka engkau tak pantas, tak sopan engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan menimbulkan kesombongan, keriaan, ketakaburan tadi, malah menjadikan fitnah dan lain sebagainya tadi. Berbeda halnya dalam pengajaran. Kalau dalam majelis bisalah dibicarakan, antaranya bisalah diceritakan, bisalah dijelaskan. Karena untuk menambah keyakinan, untuk menambah kepahaman. Dalam proses belajar mengajar, kalau gurunya tak bicara, muridnya tak bicara, mau apa? Berarti diam semua. Nah, kalau dalam proses belajar mengajar, mungkin bisa dijelaskan tentang perjalanan diri mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menimbulkan perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan rindu yang begitu besar, tak mau berpisah lagi dengan orang yang dikasihi atau dengan yang dicintai dan disayangi. Bila seseorang dapat meninggalkan kehidupan dunia dan berhubungan dengan Allah, dia akan ikhlas beribadah kepadanya di sepanjang waktu, serta mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bila seseorang dapat meninggalkan kehidupan dunia, apa kehidupan dunia tadi? Selain daripada aku, kata Allah. Jelas toh? Selain daripada aku, kata Allah, itulah yang dinamakan dunia. Selain daripada aku. Nah, maknanya dalam. Nah, silahkan diperdalam lagi tadi. Dihalusi lagi tadi. Jadi selain daripada aku, itulah yang dinamakan dunia.
selain daripada aku, itulah yang dinamakan dunia. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan diberi pengertian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang dapat meninggalkan kehidupan dunia dan berhubungan dengan Allah, artinya tinggalkan kata Allah selain daripada aku, maka hanya ikuti aku saja. Ikuti aku saja, kata Allah. Ikuti aku, taati aku, dengarkan aku, turuti perintahku. Dia akan ikhlas beribadah kepadanya. Ibadah itu segala amal perbuatanmu yang hanya ditujukan kepada Allah. Itu ibadah. Ikhlas beribadah kepadanya. Jadi dalam ma'rifatullah tadi, gerak dan diammu, engkau berjalan, engkau duduk, engkau berlari, engkau berbaring. Aktivitas dirimu yang bernilai ibadah adalah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu. Amal perbuatanmu yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bernilai ibadah. Engkau duduk, engkau bicara, engkau berbaring, engkau berjalan, diam dan lain sebagainya, inilah yang bernilai ibadah. Amal yang ditujukan hanya kepada Allah. Dan dia akan ikhlas beribadah kepadanya di sepanjang waktu. Nah, jadi kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, beribadah itu sepanjang waktu, bukan setengah jam, bukan 2 jam, tapi sepanjang waktu. Bayangkan sepanjang waktu. Nah, berarti dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itu lagunya. 24 jam berarti sepanjang waktu. Satu hari 24 jam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi standarnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, beribadah itu sepanjang waktu. Nah, kalau kita kadang-kadang bicara tidak bernilai ibadah, jalan, bekerja, tak bernilai ibadah karena tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak mendengarkan perintah Allah. Kita berjalan tidak karena perintah Allah. Nah, dari Tuan Syekh tadi, dia akan ikhlas beribadah kepada Allah di sepanjang waktu serta mendengarkan perintah Allah. Bayangkan sepanjang waktu mendengarkan perintah Allah. Bukan perintah buku, bukan perintah ini, tapi perintah Allah yang didengarkan, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, mendengarkan perintah Allah sepanjang waktu amal ibadahnya, serta mendengarkan perintah Allah. Kalau Anda mau berjalan, Anda dengarkan dulu di perintah Allah berjalan, tidak? Nah, kalau bukan Allah yang memerintah Anda berjalan, berarti siapa yang memerintah? Berarti setan kah? Atau makhluk lain kah? Atau dunia berarti yang memerintah dirimu. Jadi bila selain Allah, selain aku, kata Allah, yang memerintah di dirimu, berarti itu dunia yang kau ikuti, dunia yang kau taati. Nah, maka engkau menjadi hamba dunia, bukan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau berjalan tadi, uang yang bicara, maka engkau bertuhan dengan uang. Yang kau dengarkan dalam beribadah sepanjang waktu tadi hanyalah Allah saja. Sanggupkah kita beramal ibadah sepanjang waktu? Ini mau jadi wali, amalannya cuma setengah jam, itu pun hitung-hitungan. Nah, itu pun atas kemauanmu.
bukan karena mendengarkan perkataan Allah atau mendengarkan perintah Allah. Jadi engkau berdasarkan beribadah kadang mendengarkan perintah Allah. Nah, jadi bagi kita tadi kalau hendak jalan, dengarkan dulu. Ini diperintah Allah, tidak. Nah, jadi bersyukurlah engkau yang telah mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, kata Tuhan Si, mana mungkin mendapat petunjuk ke arahnya. Nah, jadi bersyukurlah bagi engkau yang sudah diperkenalkan Allah dirinya. Allah dapat berjumpa dengan Allah, maka dengarilah perintahku, kata Allah. Dengari perintahku dalam engkau beramal ibadah. Yang duduk-duduk santai sambil merokok, kalau hendak bernilai ibadah tadi, maka dengarkan perintah. Kalau suruh merokok, bolehlah inilah. Nah, karena sepanjang waktu, karena yang dinamakan ibadah itu semua amal perbuatan kita yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal perbuatan yang ditujukan kepada Allah. Kalau ibadah itu umum, luas maknanya. Diam pun ibadah, berjalan ibadah, duduk ibadah, berbaring ibadah, tidur sekalipun adalah ibadah. Kalau kita tidur tidak ibadah, kalau kerja banyak tidur, apalagi kita tak kerja sudah 1 bulan sakit-sakitan, tak kerja. Kalau tidur saja tak bernilai ibadah, celakalah diri kita. Atau makan saja melulu hidup kita, tidak diperintahkan Allah, tidak mendengarkan perintah Allah, tidak karena perintah Allah, maka yang kita makan tadi ada bernilai ibadah, ada berkah. Hidupnya makan nasi, tapi kada berberkah tadi. Lantaran kada bernilai ibadah, makan minumnya bernilai ibadah. Jadi para wali Allah tadi ibadahnya sepanjang waktu. Nah, jadi kalau hendak mengikuti jalan para wali Allah ini, amal ibadahnya jangan tanggung-tanggung, jangan separuh-separuh. Nah, ini beribadah separuh-separuh. Kadang-kadang minta lihat orang, kadang-kadang minta dengar orang, parah juga. Malah rusak seluruh amal ibadah kita tadi. Nah, jadi malam ini dikombinasikan ceramah daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Fathur Rabbani, kombinasikan dengan kitab Al-Hikam dari Ibnu Abdillah. Sekira bermanfaat tadi. Jadi kitab yang dikirim oleh Pak Anwar, kitab dari dana yang diberikan oleh saudara tadi untuk perlengkapan Maripat Banjar berguna, supaya orang mau dari keterangan mana tuh kitabnya. Nah, itu ada kitabnya berguna supaya jadi amal jariah saudaraku semua tadi. Jadi Maripat Banjar itu nangat saja, kita laba. Jadi Tuan Syekh, daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nyatakan bahwa beribadah tadi kepada Allah hendaklah sepanjang waktu serta mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jelas sajalah beribadah tadi sepanjang waktu, bukan separuh waktu. Iyalah muslimlah. Jadi beramal ibadah kepada Allah tadi sepanjang waktu. Kalau kita hitung waktu kita kurang lebih 24 jam, iyalah. Dari semalam 24 jam. Jadi 24 jam itulah engkau gunakan
untuk beribadah kepada Allah, mendengarkan perintah Allah. Jadi si hamba ini diam dulu tadi, nunggu perintah Allah. Baru dia berjalan, baru dia duduk, baru dia makan. Karena mendengarkan perintah Allah. Namanya hamba itu adalah yang bertakwa tadi, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Tuhannya. Nah, kalau kau suruh duduk, maka duduk. Suruh berdiri, maka berdirilah engkau. Maka berdiri dan dudukmu bernilai ibadah. Jelas saja itulah. Maka ketika Anda berdiri, ketika Anda duduk, ketika Anda berjalan tadi, atau berbaring sekalipun tidur, itu bernilai ibadah. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah dirimu yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah dirimu yang diperkenalkan Allah. Beruntung dirimu yang telah diperjumpakannya. Beruntung dirimu yang diperjumpakan Allah. Allah memperjumpakan dirimu. Manusia tidak bisa berjumpa Allah kecuali Allah sendiri yang memperkenalkan diri. Allah sendiri yang menemui dirimu. Sahabat Marifat Banjar, saudaraku semua, dimanapun saudaraku berada, kembali kepada kitab Al-Hikam dari Ibnu Abdillah tadi, 4 sikap perilaku hamba saat berhubungan dengan. Apa yang pertama tadi? Meminta. Dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang murid harus sibuk melakukan amal-amal soleh yang diridai oleh Tuhan. Dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang murid harus sibuk melakukan amal-amal soleh yang diridai oleh Tuhan. Hatinya tidak boleh sibuk mencari sesuatu yang lain dari Allah, karena itu tercela dan bisa memutus jalannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama daripada 4 sikap perilaku hamba saat berhubungan dengannya. Yang pertama adalah meminta kepada Allah, berarti menunduknya. Bila engkau meminta kepada Allah agar Dia memberimu rezeki dan makanan yang dapat membantumu berjalan, atau agar Dia meluaskan rezekimu, sama dengan menunduknya, tidak pernah memberimu rezeki. Bila meminta kepada Allah agar Dia membantu memberi kita rezeki, makanan, minuman, bantu berjalan, pengen kaya kan? Banyak aja yang datang ke tempat kita tadi pengen kaya. Tak tahu juga lah orang nuntut ilmu marifat tadi tujuannya kaya. Lalu dia yang ditanyakannya untuk kekayaan. Ada aja manusia yang seperti itu. Datang ke tempat kita kadang-kadang nelpon, tujuannya apa? Pengen kaya. Pengen kaya tujuannya. Belajar ilmu marifat katanya ingin kaya raya. Kita saja hidup pas-pasan. Salah kalau menuntut ilmu marifat, kitanya aja yang susah. Artinya kalau anak kaya tadi, kaya raya, carilah orang yang kaya raya. Belajarlah engkau di sana. Yang kaya raya tentang dunia tadi belajar. Kalau kaya raya tentang ilmu pengetahuan mengenai Allah, barulah boleh engkau belajar dengan guru ma'rifah. Kalau kekayaan dunia, engkau belajarlah dengan orang ahli dunia. Jangan salah tujuan.
Jangan salah arahan. Ini mau ketemu guru makrifat tadi atau hendak berjumpa wali Allah, tujuannya untuk kaya hidup di dunia. Kalau perlu menggulung dunia beserta isinya ini untuk kekayaan pribadi, untuk kekayaan diri. Nah, janganlah kita seperti itu tadi. Sedangkan bila engkau meminta kepada Allah agar dia memberimu rezeki dan makanan yang dapat membantumu berjalan, agar dia meluaskan rezekimu, sama dengan engkau menuduhnya tidak pernah memberimu rezeki. Keras sifat daripada pernyataan Tuan Syekh Ibnu Athaillah. Sama saja menuduh Allah ada pernah memberimu rezeki. Ya Allah, aku minta kaya, tapi malas bekerja katanya. Sedangkan dari Tuan Syekh tadi, malah sama saja kita menuduhnya tidak pernah memberi kita rezeki. Jika kau percaya bahwa dia maha mengetahui kebutuhanmu, maha kuasa memberimu tanpa kau minta, tentu kau tidak akan meminta sesuatu pun daripada dirinya. Apalagi orang yang sudah mengenal Allah tadi. Orang yang mengenal Allah tadi sebagai hamba, tugasnya apa? Ialah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, bukan mengharap-harap. Jadi tugas hamba hanyalah menjalankan perintah Allah. Masalah hasil jangan pernah engkau memikirkannya. Tugasmu menjalankan perintah Allah. Misalnya dalam doa apa tadi? Setelah rezeki tadi, misalnya kita jualan sate. Nah, seperti saudara Ahmad dari Malaysia tadi. Tugas kita hanyalah jualan sate. Jualah dengan sebaik-baiknya. Berdaganglah dengan sebaik-baiknya. Masalah hasil, itu aku yang menentukan, kata Allah. Tugasmu tadi adalah mendengarkan perintahku. Kalau aku suruh hari ini jualan, jualan. Maka sepanjang waktulah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kembali lagi kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika Anda berdagang jualan sate tadi, itu sepanjang waktu beribadah, bakar sate, nusuk sate, nah, sampai membungkus dan lain sebagainya, itu bernilai ibadah. Ketika semua pekerjaan tadi hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, hendaklah engkau beribadah sepanjang waktu dan mendengarkan perintah Allah. Jadi engkau bekerja tadi karena perintah Allah. Engkau berdagang tadi karena perintah Allah. Engkau nusuk sate tadi karena perintah Allah. Bahkan engkau melangkahkan kakimu sampai 3 langkah, itu pun atas perintah Allah. Jadi orang arif billah tadi, para wali Allah, berlangkahkan kaki 1 langkah pun bernilai ibadah. Karena dia melangkahkan kaki karena mendengari perintah Allah. Kalau kita yang buta tuli, siapa yang nyuruh kita berjalan? Hawa nafsu kita kah? Siapakah? Berarti yang kita dengari, yang kita pertuhankan adalah dunia. Selain daripada aku, kata Allah, itulah dunia. Jadi ketika kita berjalan 1 langkah kaki pun di atas muka bumi ini tadi, berjalan setapak. Karena bukan perintahku, maka berdosalah bagi kita tadi. Orang Namarifat tadi berdosa, berjalan melangkah kaki 1 langkah saja, kakinya berdosa. Karena tidak beramal ibadah kepada Allah.
tidak atas izin dan perintah Allah engkau berjalan, mudah-mudahan Allah memberi upah. Jadi engkau melangkahkan kaki satu langkah. Diamalkan untuk hijab, bukan cuma didengarkan. Yalah hijablah. Pernah kan kita, alhamdulillah dengan Pak Ijab sudah pernah berjumpa. Tapi berjumpanya pas masa sakit. Nah, berjumpa Pak Ijab, berjumpa langsung tapi masa sakit. Namanya orang sakit banyak ditilang, banyak di kasur, banyak berbaring, banyak diam. Maksudnya yang ditemui orang sakit lain orang sehat. Nah, kebetulan sebelum Pak Ijab pulang, Allah tadi telah memberikan kesembuhan, kesehatan pada jasmani tadi sehingga bisa sehat, bisa duduk lama, dan dapat bercakap-cakap. Jadi duduk pun atas perintah Allah. Kita bicara pun atas perintahnya Allah, atas kehendak Allah. Kalau orang awam bingung nanti, nah di mana dalilnya? Nah mencari dalil, ini mencari dalil. Kalau hendak mencari dalil, perjumpakan dulu dirimu dengan Allah. Gimana cara berjumpa Allah? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin. Dalam salatlah engkau berjumpa Allah. Nah di situ dulu. Jadi si hamba ini wajib salat. Jangan ngaku hamba kada salat, celaka diri ini. Ngaku hamba tapi kada pernah salat. Apa itu? Orang apa itu tadi? Ngaku hamba tapi tak pernah sholat. Nah, ngaku hamba tapi tidak pernah sholat. Nah, karena hamba itu wajib menjalankan perintah Allah. Jadi kalau ngaku hamba, kalau pada sholat, nah itu bukan hamba. Jadi, berbuat segala sesuatu tadi karena izin dan perintah Allah. Dengarkan perintahku pertama. Kalau orang awam memang susah memahami tadi. Bayangkan katanya berdiri, berjalan di perintah Allah. Kan susah. Nah, bergulik lagi nanti dari Tuan Syekh untuk berjalan ini panjang lagi ceritanya, kada habis-habis. Maka yang menemui Allah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani tadi, adalah orang yang mengenalnya. Orang yang mengenalnya lah yang dapat berjumpa dengan dirinya. Misalnya dengan Muslim, dengan Pak Ijab tadi saling kenal, nah bisa menemui. Muslim bisa menemui Pak Ijab bisa menemui Muslim karena saling kenal. Kalau tak kenal bagaimana? Kemana mencari? Ijab ini bagaimana orang, bagaimana rupanya, bagaimana wujudnya, bagaimana perbuatan, bingung. Di mana tempat tinggalnya? Berantah di tempat tak tahu tempatnya, susah juga mencari. Syukur-syukur tahu namanya Pak Ijab. Nah, si Muslim tak tahu namanya nanti. Nah, kata Pak Ijab, ada tampang-tampang, cuma bawa fotonya. Nah, kenalkan dengan ini. Nah, kenalkan dengan orang ini, kata Pak Ijab. Tanya. Lantaran malu bertanya, maka bisa sesat di jalan. Kata Pak Ijab, lebih baik kita bertanya dalam perjalanan kita. Dalam perjalanan mengenal Allah, dalam perjalanan berjumpa dengan Allah, bertanya kepada ahli. Kemudian yang kedua, bila kau mencari Allah agar kau didekatkan kepadanya, hilangkan hijab antara dirimu dengan diri. Dan dapat melihatnya dengan mata hatimu. Tindakan ini sama saja dengan melakukan ghibah terhadapnya atau membicarakannya di belakang.
Karena zat Allah yang maha hadir tidak perlu lagi dicari-cari. Jadi bola, oke, coba mesti dia datang tadi. Nah, jadi sikap yang kedua dari perilaku hamba saat berhubungan dengan Allah, yang kedua tadi, bila engkau mencari-cari Allah agar kau didekatkan kepadanya. Ini orang mencari-cari Allah tadi supaya didekatkan kepadanya. Kata Tuhan saya tadi, dihilangkan hijab antara dirimu dengan dirinya dan dapat melihatnya dengan mata hatimu. Tindakan ini sama saja dengan melakukan gibah terhadapnya. Nah, jadi kalau anak melihat Allah dengan mata hati, dengan membuka hijab tadi, dengan mendekat-dekatkan diri kepada Allah, sama saja diri kita menggibah Allah, membicarakannya di belakang. Karena zat Allah yang maha hadir tak perlu lagi dicari-cari. Nang maha hadir, nang maha ada, nang maha wujud. Jadi wujud segala sesuatu melekat daripada wujud Allah. Wujud Allah dulu yang nomor satu, baru ada wujud yang lain. Ini ada wujud kita yang dahulu, baru wujud Allah. Nah, ini terpaling. Maka kata Tuhan saya tadi, sama kita menggibah Allah. Maka zat Allah itu yang maha hadir, yang maha nyata, yang maha nampak, yang maha segala-galanya, tak perlu dicari-cari lagi karena sudah maha hadir, maha ada. Nah, kalau bahasanya tuh seperti apa tuh? Ada perlu dicari-cari lagi, maha nampak aja tuh. Nah, maha hadir. Yang paham-paham, alhamdulillah, ada paham besok hari kalau Allah. Nah, kalau masih mencari-cari tadi, meraba-raba, mendekat-dekatkan, menghilangkan hijab diri kita lawan Allah, diri kita dengan Allah, atau dapat melihat Allah dengan mata hati tadi, sama saja dengan menggibahnya, membicarakannya di belakang. Karena zat Allah itu maha hadir, tidak perlu lagi dicari-cari. Kalau orang kadang mengenal Allah, belajar alikam ini pusing kepalanya. Nah, jangan-jangan nukar kitab alikam, baca sendiri, pusing kepala. Karena engkau tak mengenal Allah, kitab apapun yang engkau baca susah. Kalau dalam dunia marifat nih, susah kita memahami. Nah, ini buku panduan. Kalau kita tak mengenal Allah, nanti bingung sendiri. Jadi usahakan kalau membeli kitab tadi, usahakan ada yang membimbing kita tadi. Janganlah belajar sendiri, repot nanti. Bukannya tak bisa. Yang jadi masalah sampai di mana pola pikir kita, sampai di mana akal kita bisa mencerna tadi. Yang biasa yang terjadi kepada kita mencari-cari mengenal Allah tadi, kemudian kita dekatkan diri kita kepadanya, kemudian dihilangkan hijab antara dirimu dengan dirinya. Ada lagi hijab antara diri si manusia dengan Allah tadi, dan dapat melihatnya dengan mata hatimu. Nah, dengan mata hati dapat melihat Allah. Tindakan ini sama saja dengan melakukan gibah terhadapnya, membicarakannya di belakang. Karena zat yang maha hadir tidak perlu lagi dicari-cari. Nah, kalau hadir aja seperti apa biasa sekolah kita ini kan. Nah, ada kalau yang jadi guru masih di sekolahan atau SMA, kalau hadir seperti apa bijak? Hadir Pak ya. Nah, iya kan nih. Pak Yuni, nah gimana kalau absen dari? Nah, kalau sudah ada gimana? Nah, sudah ada. Gimana? Jangan salah paham nanti. Kalau yang maha hadir sudah ada, tidak perlu lagi dicari-cari. Seperti di dalam absensi dalam sekolah, bangku perkuliahan, bangku sekolah. Kalau orangnya sudah ada, nampak tuh bejab. Nah, bejab hadir. Nah, hadir, menjelas lihat. Mau didekatkan lagi, nah,
mau dihijab-hijab lagi, mau dibuka lagi, orangnya sudah hadir, maksudnya nampak. Nah, orang hadir di absen sekolahan biasanya. Kan ini kan hadir di absen. Nah, siapa yang tak hadir? Nah, oh ya sini yang tak hadir. Nah, itu kan berarti tak ada. Kalau sini maha hadir, orangnya nampak. Nampak. Nah, yang maha hadir. Tak perlu lagi dicari-cari. Kalau sudah nampak, nah nama hadir, dicari lagi. Kalau belum hadir, mungkin dicari. Nah, kalau belum nampak tadi, maka belum nyata. Tapi ini karena zat yang maha hadir tidak perlu lagi dicari-cari. Yang maha nampak, yang maha hadir. Nah, mungkin kayak hadir tuh, kalau absen katanya tidak hadir, sakit. Nah, itu kan berarti bukannya tidak ada, tetapi ada cuma tidak hadir. Jelas lah tuh. Nah, misalnya Muslim katanya tidak hadir Pak Guru. Muslim sakit, bukan berarti Muslim ini tidak ada. Nah, bukan berarti Muslim ini tidak ada karena belum hadir. Tetapi zat Allah ini, kata Tuhan saya tadi dalam kitab Al-Kamil, maha hadir, maha ada, maha nampak. Nah, nampak. Nah, Muslim, nah, mangkat tangan. Hadir Pak. Muslim mana? Anu Pak, Muslim lagi sakit, tidak ada. Bukan berarti Muslim tidak ada, tetapi Muslim tadi tidak hadir, absen, apakah kalau tanpa keterangan, gitu loh ini. Nah, bukan berarti si Muslim ini tidak ada. Kalau zat ini yang maha hadir berarti nampak benar ada. Nah, kalau sudah nampak ada tadi, kenapa nanti dekat-dekatkan? Kenapa yang dilihat-lihat pakai hati? Sudah maha hadir. Jangan lagi dilihat-lihat, jangan lagi ditereng-tereng. Kalau sudah nyata hadir, apalagi ditereng-tereng. Nah, sudah hadir Pak Yuni, nah nampak Pak Yuni tadi. Nah, di absen tadi, absen kehadiran. Nah, kalau sakit berarti kan, atau izin. Nah, izin. Apa hadir atau izin. Nah, bukan berarti orangnya tak ada. Orangnya tadi ada. Cuma tak hadir. Nah, kalau zat Allah ini dalam keterangan kitab Al-Hikam, karena zat yang maha hadir tidak perlu lagi dicari-cari, yang maha ada. Ada wujudnya, ada pemilik wujudnya. Mudah-mudahan Allah memperkenalkan dirinya tadi, seterang-terangnya tadi. Dirinya juga yang maha hadir itu. Dirinya juga, karena tidak ada satupun yang bisa menghijabi, yang mendindingi zat Allah. Yang mendindingi Allah itu nah karena ada yang kuasa mendindingi, yang memberi hijab daripada Allah itu tidak ada satupun yang bisa menutupi Allah. Hanya sangka-sangkaanmu saja tadi, sangka-sangkaan burung pipit, sangka inilah yang menutupi hati kita tadi, yang membolak-balikan hati kita. Siapa itu? Itu pun atas izin dan kuasa dari Sang Maha Kuasa. Kehendak Allah Tuhan itu tuh yang menutupi, yang menghijabi, yang memberi sangka-sangka di hati kita tuh Allah. Bayangkan sebuah kerajaan. Karena pengujian terhadap diri hamba, mudah-mudahan ada waktunya panjang kali gini. Nah, pengujian terhadap hamba-hamba, pelayan-pelayan, kerabat keluarga raja ini tadi, nah, pelayan istana, staf-staf di kerajaannya Allah tadi. Allah hendak memberi kemuliaan, memberi pangkat derajat tadi dengan berbagai macam hal, keadaan, karena dia maha mengatur
dan Maha memelihara. Apa keterangannya? Keterangannya dalam surah An-Nas ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, hai Muhammad, akulah yang mengatur dan memelihara manusia. Katakanlah, aku yang mengatur dan memelihara. Aku pula yang membolak-balikan hatinya. Jadi dalam sebuah kerajaan, si tuan raja hendak menguji si hambanya. Apakah benar-benar setia kepadanya? Apakah benar-benar tulus cintanya kepada sang raja tadi? Apakah ada pamrih? Apakah hendak mencari kedudukan? Adakah hendak mencari kesenangan dunia saja? Atau kemewahan milik sang raja saja? Maka tugas pun diberikan oleh sang raja kepada setiap hamba-hambanya tadi. Karena baik dan buruk bersumber daripada Allah. Tanpa diketahui oleh siapapun, Allah punya rencana. Karena Allah yang mengatur dan memelihara diri. Jadi berbagai macam tugasnya. Ada tugas tukang rayu, ada tukang gosip, dan lain sebagainya. Tugasnya masing-masing. Itu sudah kodrat iradat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berbicara sana, mungkin tidak habis bersikap perilaku hamba saat berhubungan dengan Allah malam hari ini. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, sikap perilaku hamba saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila engkau mencari selain Tuhanmu, baik itu berupa harta, kedudukan, kehormatan, maupun yang lainnya, itu membuktikan sedikitnya rasa malumu kepadanya. Jika kau malu kepadanya, tentu kau tidak akan mencari selainnya. Nah, bila engkau mencari selain Tuhanmu, baik berupa harta, kedudukan, kehormatan, maupun yang lainnya, itu membuktikan sedikitnya rasa malumu kepadanya. Jika engkau malu kepadanya, tentu kau tidak akan mencari selainnya. Nah, ini orang masih dalam keadaan pencarian. Mencari aku, kata Allah. Maka dalam tahap yang pertama tadi, jangan lagi mendekat-dekatkan diri. Bukan menyuruh pada beramal ibadah lah. Jangan lagi merasa diri kenal Allah, berjumpa Allah, tapi karamlah diri. Misalnya saja tadi, ada seseorang yang menyatakan dirinya tenggelam di air, berteriak, aku tenggelam di air, aku tenggelam di air. Berarti orang tadi belum tenggelam. Orang tenggelam tadi dirinya tidak bisa berkata apa-apalah. Namanya tenggelam. Kalau sudah tenggelam, dirinya tadi sudah dikendalikan oleh air seutuhnya. Kalau masih lagi bisa berkapak-kapak tangannya, kakinya, itu belum tenggelam di dalam air. Tapi kalau orang yang sudah tenggelam dalam air, seluruhnya dirinya tadi dikendalikan oleh air. Tidak lagi bisa bersuara, tidak lagi bisa bernapas, tidak ada lagi hidup. Yang semuanya yang mengendalikan dirinya hanyalah air saja. Air yang menggerakkan, air yang mengendalikan dirinya tenggelam. Maka yang nampak tadi hanyalah air yang meliputi dirinya. Kemudian yang keempat, bila kau meminta kepada selainnya, seperti meminta kepada seorang manusia untuk mengatasi persoalan-persoalanmu, dan saat meminta itu engkau lupa kepada Tuhanmu,
itu menandakan bahwa engkau begitu jauh dengan diri. Jika kau dekat dengannya, pasti kau akan jauh dari selainnya. Sekiranya kau menyadari kedekatannya denganmu, niscaya kau akan menghadiri. Niscaya engkau akan menghindari makhluk-makhluknya. Namun karena kejauhanmu dengannya, kau merasa butuh kepada selainnya untuk kau jadikan tempat berlindung dan meminta. Sahabat Marifat Banjar, saudaraku semula, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kalangan murid meminta kepada Sang Khalik, kepada Tuhan yang Maha Kuasa adalah hal yang lumrah. Bahkan meminta kepada makhluk pun adalah hal yang wajar, kecuali meminta dalam rangka ibadah, etika, mengikuti perintah, atau menyatakan kebutuhan. Sementara itu orang-orang yang arif hanya memandang kepada Allah. Permintaan mereka walaupun secara lahiriah tampak kepada makhluk, namun sebenarnya permintaannya adalah permintaannya kepada Sang Khalik atau kepada Tuhannya. Nah, maka yang kau pandang, kata Allah, ada selain daripada aku. Tempatmu meminta pada selain daripada aku. Nah, yang memberi itu aku juga. Walaupun rupanya Pak Ijabkah siapapun, itu kata Allah, aku juga. Jangan engkau sangka yang lain. Jadi yang memberi ada lain daripada aku. Nah, jadi walaupun rupanya manusia, yang memberi itu aku juga, kata Allah, ada lain daripada aku. Kenapa keterangan nanti? Akulah yang mengatur dan memelihara manusia. Akulah raja manusia. Yang mengendalikan diri manusia ini aku, kata Allah. Nah, yang mengendalikan diri manusia ini aku, kata Allah. Bapak, kalau yang lain daripada Allah, siapa yang mengendalikan diri kita? Ini mah hantu. Aku maukah kita hantu yang mengendalikan diri kita tadi? Maka diri kita sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Diri tiada daya dan upaya. Lalu siapa yang diberi kuasa nih? Si hamba tadi diberi kuasa. Diberi kuasa melihat, mendengar, berkata-kata. Pada setiap desahan napas yang kau hembuskan terdapat takdir Allah yang telah ditetapkan. Setiap napas yang keluar dari dirimu telah ditakdirkan Allah. Baik yang terkandung di dalamnya ketaatan, maksiat, nikmat maupun petaka. Setiap napas yang keluar daripada dirimu adalah satu dari sekalian takdir untuk dirimu. Siapapun dirimu. Jadi siapa aja diri kita, napas kita tadi berisi ketaatan, maksiat, nikmat maupun petaka. Oleh karena itu kau harus tetap menjaga kesopananmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa Dia selalu mengawasimu dalam setiap desahan napasmu. Dengan begitu, di setiap napas kau menjadi seorang saleh yang ingin meniti jalan menuju Allah. Inilah makna ungkapan jalan menuju Allah sebanyak desahan napas seluruh makhluk. Nah, jalan menuju Allah sebanyak desahan napas makhluk. Janganlah menanti-nanti hilangnya kecenderungan kepada dunia, karena hal itu dapat membuat lupa akan adanya pengawasan Allah atas ahwal yang terjadi yang telah ditetapkannya untuk. Jadi yang namanya dunia adalah selain daripada aku, kata Allah. Selain daripada aku, itulah dunia. Jelas saja itulah. Mencarinya jangan jauh dengan dirimu. Mencarinya jangan jauh dengan dirimu.
Karena Nabi menyuruh, kenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu, jangan jauh-jauh. Nah, kalau kejauhan yang dekat saja engkau tak berjumpa, apalagi yang jauh. Yang mudah saja engkau belum menemukannya, apalagi yang sulit. Yang maha hadir saja engkau belum nampak, apalagi yang mencari yang sakit, yang gaib. Nah, yang maha hadir dulu dikenali, yang maha hadir dulu diperjumpai. Jangan mencari yang gaib, yang mudah dulu dicari, jangan mencari yang susah. Yang nampak dulu dikenali, baru yang mencari yang gaib atau tak nampak. Kemudian dilanjutkan kecenderungan kepada dunia selain daripada aku tadi, ya dunia tadi memang merupakan kegelapan yang dapat menghalangi hati daripada melihat. Namun demikian, jangan pula kau menanti-nanti dan bertanya-tanya kapan kecenderungan itu bisa hilang secara total dari hatimu. Sebab hal ini bisa membuatmu lupa pada kondisi awal yang telah ditetapkan untukmu saat ini, yakni berupa amalan-amalan yang bisa mengantarmu kepadanya adalah berada dalam pengawasannya. Yang dituntut dari dirimu adalah senantiasa istiqomah dalam menjalani kebiasaanmu dan tetap merasa diawasi Allah. Jangan kau sibukkan dengan segala hal yang masuk ke dalam hatimu, baik berupa kegelapan maupun cahaya, karena hal itu justru akan memutuskanmu dari kebiasaan. Jadi kalau hendak jadi hamba yang sebenarnya, dengarkan perintahku, kata Allah. Dengarkan perintahku, turuti perintahku. Jadi kalau hamba yang sebenarnya, dengarkan perintahku, kata Allah. Dengarkan, laksanakan perintahku tadi. Dan jangan pernah berharap masalah hasil. Misalnya usaha sate tadi, kalau disuruhnya hari ini berdagang, jualan sate, masalah hasil engkau jangan pikirkan berapa ringgit kah hari ini dapat, berapa rupiah kah yang kau dapat. Jangan pernah memikirkan hasilnya, karena tugasmu sebagai hamba hanyalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau yang kularang, kata Allah, ya. Kalau ku suruh istirahat di rumah, istirahat, jangan dibawa jalan. Kalau kularang minum kopi, jangan minum kopi. Kalau minum kopi nanti perutnya mual lagi, nah nanti sakit lagi. Kalau kusuruh jangan begadang, jangan begadang. Kalau begadang lagi nanti sakit lagi, bisa 20 hari lagi sakitnya. Nah, iya kawan, jamin. Nah, karena kecapean. Nah, disuruh oleh Allah tadi istirahat, jadi kalau istirahat pas sakit, ya. Lalu kita mendawa-dawa, menduga-duga, wah ini Allah. Nah, karena kita tidak taat tadi, kitalah yang menerima sanksinya. Sebenarnya Allah tadi sudah menetapkan bahwa itu hasil perbuatan kita juga tadi. Disuruhnya tidur, disuruhnya istirahat, jangan begadang. Tapi si insan, si hamba tadi menentang perintahnya. Yang mudah-mudah saja amal ibadahnya tadi. Duduk, berdiri, berjalan, itu termasuk amal ibadah. Duduk, berdiri, jalan, dan lain sebagainya. Bahkan melangkah kaki pun harus mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkahkan satu langkah tadi. Jadi yang memerintahkan aku, kata Allah, kepada hamba-Ku tadi. Jadi hamba yang sebenarnya adalah yang senantiasa menjalankan perintah Allah
dan menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya malam hari ini cukup sampai di sini dulu kajian kita. Allah nanti kita sambung lagi. Insyaallah banyak ya waktu dan kesempatan, mungkin tak seperti biasa seminggu 2 kali, mungkin nanti ditambah karena pengajian secara langsung di rumah. Kita istirahat untuk sementara, mungkin akan secara online saja dan di Google Meeting saja. Di atas segala kegelapan dan kesalahannya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau dalam penyampaian ini terdapat kata-kata yang kurang pantas, kurang sopan, atau menggurui dan lain sebagainya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kajian kita tadi senantiasa bermanfaat, berguna khususnya bagi diri kita pribadi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada aja rekamannya aja. Ada aja, direkam nggak aja? Ada Abah, ada. Iya, alhamdulillah. Tanya jawab lanjut Abah. Tanya jawab. Tanya jawabnya besok aja kan. Iya. Kalau kuyuan nggak ada lawannya. Iya. Kalau nak istirahat ya pulang adalah Allah. Mungkin dilanjut, mungkin ya diatur jadwalnya lagi nanti. Jadwalnya, karena ini kan rekamannya ada aja nanti, biar durasinya jangan terlalu